Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoanya akan Bapak pimpin ya. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah berdoa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, semua dimohon untuk berdiri ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah kalau sudah. Berarti kita harus semangat dalam mengikuti pelajaran Bapak kali ini ya. Nah, untuk menambah rasa semangat kalian, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita lakukan ice breaking tepuk semangat. Ayo berdiri semua. Bapak pandu dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Nah, silahkan duduk lagi. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya, apakah kalian masih mengingat pelajaran yang telah kita pelajari waktu kemarin? Kita mempelajari tentang apa saja? Ayo, ada yang masih ingat atau tidak? Iya, kita mempelajari tentang bangun ruang dan volume bangun ruang. Nah, untuk
untuk pembelajaran pada saat ini kita akan membahas tentang modus, median, dan mean. Nah, sebelum kita memasuki materi modus, mean, dan median, kita akan membahas tentang diagram. Nah, ada berbagai cara yang dilakukan dalam menyajikan data, salah satunya dengan diagram. Nah, untuk yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas dalam kategori yang berbeda. Selain itu, diagram batang juga bisa dipakai untuk membandingkan perubahan data penelitian dalam periode tertentu. Diagram batang memiliki bentuk persegi panjang yang vertikal maupun horizontal dengan lebar yang sama. Sumbu vertikal pada diagram batang berfungsi untuk menunjukkan ukuran atau jumlah angka dari objek yang akan disajikan. Sementara sumbu horizontal pada diagram batang menunjukkan nama objek data yang akan disajikan dalam diagram. Nah, diagram batang ini dibagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama diagram batang vertikal. Diagram batang vertikal merupakan jenis diagram batang yang paling banyak dipakai. Pada jenis ini, frekuensi data ditampilkan secara vertikal, sementara nama atau kategori diagram ditampilkan secara horizontal. Diagram batang horizontal kebalikan yang kedua yaitu diagram batang horizontal. Kebalikan dari diagram batang vertikal tadi, pada diagram batang horizontal, frekuensi data digambarkan secara horizontal, sementara nama atau kategori diagram ditampilkan secara vertikal. Diagram batang yang ketiga yaitu diagram batang majemuk, merupakan diagram batang yang menyajikan lebih dari satu pengumpulan data. Pada diagram jenis ini, ada 2 jenis data yang ditampilkan dalam satu kategori. Untuk memudahkan dalam membacanya, diagram jenis ini digambarkan bersebelahan dengan warna yang berbeda. Yang keempat yaitu diagram batang bertingkat, menampilkan kegiatan dalam satu batang pada setiap datanya. Pada diagram jenis ini ada 2 jenis data yang digambarkan dalam satu batang, akan tetapi warna yang berbeda sehingga dapat memuat jenis data dalam satu batang. Dan yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menyajikan suatu data dengan grafik yang berbentuk garis lurus. Pada umumnya, diagram garis digunakan untuk menampilkan data yang didapat dari pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Beberapa manfaat diagram garis dalam pekerjaan hari seperti yang pertama, bagus untuk menyajikan nilai data tertentu. Maksudnya dengan satu variabel atau variabel lain yang bisa ditentukan. Yang kedua, menampilkan tren data dengan jelas. Artinya menampilkan dengan jelas bagaimana satu variabel dipengaruhi variabel lainnya. Misalnya apakah naik atau menurun. Yang ketiga, memungkinkan audiens untuk membuat prediksi tentang data di masa depan yang belum tercatat. Diagram lingkaran. Yang selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah salah satu jenis dari banyaknya jenis diagram. Diagram lingkaran ini seringkali digunakan untuk menyajikan sebuah data dalam berbagai macam sektor, mulai dari pendidikan hingga di dunia profesional. Sesuai dengan namanya, diagram ini berbentuk lingkaran yang dibagi dalam beberapa bagian tertentu yang mengandung informasi yang ada di dalamnya. Hal ini membantu kita memvisualisasikan sebuah data agar dapat mudah diterima oleh orang lain. Jenis diagram lingkaran ini terbagi menjadi 3. Perbedaan ketiga jenis tersebut terletak pada penggunaan satuan untuk menyajikan sebuah data.
Mengingat penggunaan diagram ini begitu luas, maka penyajian datanya pun bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, diagram lingkaran biasa merupakan diagram lingkaran yang menggunakan data berbentuk angka. Diagram lingkaran derajat merupakan diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk derajat. Biasanya perhitungan berfokus pada besarnya suatu bagian dan sudut total, yaitu 360 derajat. Diagram lingkaran persen merupakan diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk derajat. Perhitungan akan berfokus pada persentase suatu bagian dari keseluruhan bagian, yaitu 100%. Nah, itu tadi penjelasan dari diagram yang akan kita gunakan dalam modusnya dan median. Nah, setelah ini Bapak ingin kalian untuk lebih memahami tentang diagram. Silahkan kalian baca lagi materi yang telah Bapak sampaikan tadi, dan Bapak akan memberi waktu kalian memahaminya selama 10 menit.
Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang diagram. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram garis, dan masih banyak jenis diagram yang ada di dalamnya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang modus, median, dan mean. Yang pertama yaitu modus. Modus adalah data yang paling banyak keluar atau muncul. Modus ini juga berarti data yang dominan dalam sebuah kumpulan data. Cara mencari modus sangatlah mudah, cukup dengan mencari data terbanyak. Jika data tersebut berbentuk tabel, maka cara mencari modusnya bisa langsung melihat kolom frekuensi. Sebaliknya, jika data tersebut berbentuk kumpulan data, maka yang paling mudah adalah dengan menyusun data, kemudian mencari data yang paling banyak. Nah, tadi modus. Yang sekarang yaitu median. Median adalah data tengah setelah data diurut. Dari pengertian median tersebut, maka langkah awal dari menentukan atau mencari median adalah dengan mengurutkan dari yang paling kecil atau sebaliknya mengurutkan ke yang paling besar. Tadi median. Nah, yang sekarang yaitu mean. Mean atau rata-rata adalah nilai wakil dari sejumlah bilangan atau data. Dari sekumpulan nilai atau data yang jika akan diambil salah satu untuk mewakili data tersebut, maka akan diambil rata-rata. Mean atau rata-rata sendiri memiliki banyak pengertian tergantung dari sisi mana yang akan menjelaskan. Contoh rata-rata yang sering dijumpai adalah rata-rata rapot, rata-rata nilai ujian, rata-rata pekerjaan pada suatu lingkungan, atau sebagainya. Adapun cara mencari rata-rata bisa menggunakan rumus. Rumusnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah data atau banyaknya data. Dari rumus di atas sangat jelas bagaimana cara mencari rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, bisa kalian lihat setelah tadi kita membahas tentang modus, median, dan mean, kita langsung saja ke contohnya, yaitu bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama, contoh soal yang pertama. Hasil panen di suatu perkebunan sebanyak 2,3 kuintal yang terdiri atas 30 kilo buah mangga, 40 kilo buah jeruk, 30 kilo pepaya, dan 30 kilo rambutan, 45 kilo buah anggur, dan sisanya buah semangka. Maka modus jenis buah yang dipanen adalah, nah, untuk pembahasannya, diketahui hasil panen sama dengan 2,3 kuintal. Jadi 2,3 dikali 100 kilo, dan jadi 230 kilo, kuintal ke kilo. Nah, mangganya kuintal dari tadi kita jadikan ke kilogram. Nah, mangganya itu sama dengan 35 kilogram. Jeruknya 45 kg, pepayanya 30 kg, rambutannya 3 kg, anggurnya 45 kg. Nah, modus jenis buah yang dipanen dapat dihitung sebagai berikut. Nah, banyaknya buah semangka hasil panen dan jenis buah yang dipanen dikurangi jenis buah yang dipanen, yaitu hasil buah semangka hasil panen yaitu 230 dikurangi hasil dari 35 tambah 40 tambah 30 tambah 30 dan tambah 45 sama dengan 180 kg. Jadi 230 kg dikurangi 180 kg hasilnya 50 kg. Dari hasil panen perkebunan tersebut, modus dari nilai terbanyak pada suatu data yang paling sering muncul pada sekumpulan data tersebut, maka modus yang panen buah semangkanya adalah 50 kg. Nah,
Untuk soal yang kedua yaitu data tinggi badan 10 orang siswa sebagai berikut. Nah, itu ada data tinggi badannya, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, pembahasannya urutkan, dan yang dicari dari soal itu adalah median dari data di atas. Nah, urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita urutkan terlebih dahulu 120, 124, 128, 130, dan 134. Data paling tengah yaitu 128 dan 130. Maka median dapat dihitung sebagai berikut. Mediannya, jadi yang tadi 128 ditambah 130 dibagi 2, hasilnya 129 cm. Jadi jawabannya adalah A. Dan data yang soal nomor 3 yaitu data ulangan siswa adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat itu angkanya ada berapa. Nah, yang dicari maka mean dari ulangan siswa tersebut adalah, nah, untuk pembahasannya mean dan rumusnya seperti ini. Mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi jumlah datanya tadi yaitu 70 ditambah 90 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 90, dan dibagi banyaknya data yaitu 8. Jadi 672 dibagi 8, hasilnya 84. Maka jawabannya adalah A. Nah, setelah kalian mengetahui dan mungkin kalian bisa memahami soal ini, jadi silahkan dipahami. Lalu Bapak akan memberikan soal evaluasi. Akan tampilkan, dicatat dulu soalnya, lalu Bapak kasih waktu 10 menit atau paling lama 15 menit. Nanti bisa dikumpulkan ke Bapak. Silahkan.
Ya, karena mungkin sudah lebih dari 10 menit. Silahkan jika sudah kalian boleh mengumpulkan. Nah, kita hari ini mempelajari tentang apa saja? Ya, kita hari ini mempelajari tentang modus, median, dan juga mean, serta mengetahui tentang beberapa macam diagram. Sekian, mungkin itu saja untuk hari ini dari Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bangun datar dan juga rumus-rumus tentang bangun datar. Nah, untuk hari ini sekian dari Bapak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.